Shalom, shalom, puji Tuhan. Gereja. Sama di tempat ini di acara daripada Faithful Women Service untuk beribadah, dan juga nanti ada acara spesial, ada makeup training yang sudah kita siapkan. Terima kasih kepada Ibu Gembala selaku penasehat Faithful Women Service yang sudah memfasilitasi semua, dan juga kepada Kak Telma dan semua pengurus, dan juga para wanita dan juga Young and Pro yang hadir di sini. Saya percaya kita semua akan diberkati, dan sebentar kita akan memulai acara ini. Sebelumnya kita akan ada beberapa terima kasih juga untuk yang mungkin baru pertama kali hadir ya di acara Faithful Women Service. Kami sungguh bersyukur, dan saya percaya bahwa acara kita pada hari ini sungguh boleh menjadi suatu permulaan yang baik bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai tempat ibadah yang tetap. Kami mengundang saudari untuk boleh ikut di EH di Wahid Hasim, ataupun di cabang kita di Depok dan juga di Karawaci, ataupun juga mengikuti Faithful Women Service yang biasanya diadakan 2 minggu sekali. Boleh follow Instagram dan Facebook kita untuk update setiap acara-acara ibadah dan juga kegiatan-kegiatan yang menarik yang disiapkan oleh Faithful Women Service. Oke, sebelum nanti habis ibadah, kita akan mengikuti acara makeup training kepada teman-teman yang mungkin tidak mengikuti, tidak mendaftar. Silahkan untuk leave Zoom room ini. Dan juga mungkin nanti akan dibantu jika memang mungkin tidak bisa, ya nanti akan kepada host akan mengeluarkan dari grup Zoom ini. Dan kepada mungkin ada beberapa mungkin yang mungkin terlupa ataupun malah jadi pengen setelah melihat mungkin banyaknya orang yang ikut, jikalau ingin masuk di dalam makeup training ini, boleh berikan bisa mendaftar di chat room ya, di chat nanti di chat itu nanti host akan melihat nanti pada saat selesainya ibadah. Jadi teman-teman yang ada di chat room itu tidak lagi dikeluarkan atau di leave ya, bisa dikeluarkan dari acara selanjutnya sehingga kita bisa melanjutkan. Oke, terima kasih buat perhatiannya, dan sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sungguh baik. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu Tuhan di dalam segala sesuatu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan di dalam segala sesuatu Tuhan. Engkau beserta dengan kami, Engkau Allah Immanuel Tuhan. Bahkan sampai pada pagi hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama Tuhan dengan teman-teman seiman kami, dengan para wanita-wanitanya Allah yang Tuhan sudah persiapkan menjadi penopang baik di keluarga, baik di lingkungan kami dimanapun kami berada, baik kami sebagai seorang istri, kami sebagai seorang ibu, kami sebagai seorang anak, bahkan kami mungkin menjadi pekerja dimanapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memperlengkapi kami, wanita-wanita-Mu ini Bapa yang di surga, menjadi wanita-wanita yang sungguh berdampak Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi sumber sukacita, menjadi orang-orang Tuhan yang memperlihatkan Tuhan karakter Kristus, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kami pada pagi hari ini Bapa, lewat acara di Faithful Women Service. Baik di ibadah Tuhan, tema pada pagi hari ini Bapak, Beauty Inside Out, biarlah itu boleh jadi bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Gina Hosea Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu yang ajaib itu nyata Tuhan bagi hamba-Mu ini. Bahkan bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Bapak, kami percaya Engkau tawan setiap panca indera kami Tuhan. Biar kebenaran-Mu boleh nyata Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan boleh kami terima. Dan itu boleh membebaskan kami Tuhan. Dan itu boleh memberkati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah. Bahkan acara Tuhan yang selanjutnya akan dipimpin oleh
teman-teman kami dari Puspita Marta, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini belum hadir, belum join Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengingatkan mereka, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan diberkati, bersama-sama kami boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Faithful Woman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mau memuji, menyembah nama Tuhan kita. Katakan na na na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na na na. Na 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 na. Haleluya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita percaya Dialah Raja kita, Dialah Tuhan kita, dan Dia layak atas semua sembah kita. Katakan, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa,
terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, katakan, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Engkau Tuhan perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, dan kita mau menyiapkan hati kita, membuka hati kita untuk mendengar firman-Nya. Biar kita menjadi wanita-wanita Tuhan yang bisa menjadi berkat buat sesama kita, buat keluarga kita, buat orang-orang terdekat kita. Karena kita udah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata
jadi sepertimu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Sepertimu, oh kami rindu Tuhan, oh ubati kami semakin sepertimu. Bahrui
sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah pujian itu boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami mau dibentuk, kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Seperti tema saat ini Tuhan, kami mau menjadi cantik baik dari luar maupun dari dalam. Kami belajar lagi Tuhan, cantik yang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Bahkan kami menjadi wanita yang berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, ini ada foto-fotonya, boleh dilihat. Ya, Cak, thank you. Shalom semua, para wanita yang saya kasihi, wanita cantik. Boleh dibuka ya videonya, saya mau nyapa nih satu-satu. Jadi sampai jam 6 nih saya nyapa nih satu-satu. Puji Tuhan, makasih Ibu Kety, terima kasih Sus Magda. Terima kasih nih, saya mau nyapa teman-teman yang udah lama nggak kelihatan. Thank you semua untuk udah datang ke sini. Tante Ice, thank you. Buat semuanya, Oma, thank you. Puji Tuhan, Mondang. Shalom. Thank you. Itu tadi saya kasih foto-foto. Ibu Dewi, thank you. Dari kakak saya ya, Ibu Lila. Thank you untuk ikut ibadah pada saat hari ini. Biasanya kita ibadah wanita, kita nggak melalui Zoom ya. Kalau kemarin ada, tapi ini karena khusus spesial, nanti katanya Telma, nanti sampai jam 6 sore nih. Wah, udah pada live semua kalau jam 6 sore ya. Saya juga udah live. Jadi tadi pagi di awal saya kasih foto-foto. Pasti semua kangen ya untuk ibadah onsite. Jadi tadi itu di awal saya kasih foto-foto di mana itu adalah ibadah kita yang biasa kita adakan sebelum masa pandemi. Ya. Jadi namanya kalau ibu-ibu itu biasa kita hari Sabtu sebulan sekali kita adakan ibadah dari jam 10 sampai jam 12. Biasanya jam 12 udah selesai. Pulangnya sampai di rumah tuh udah jam 3, jam 4. Nah, itulah ibu-ibu ya ciri khasnya. Kalau udah kumpul, susah pulangnya. Belum foto-fotonya, belum makan-makannya. Ya, puji Tuhan. Thank you semua. Dan hari ini kita akan bicara tentang sesuai dengan tema bulanan di gereja kita adalah mengenai I am, identitas hidup kita. Dan kali ini saya akan berbicara untuk bersenggolan sedikit dengan workshop nanti soal kecantikan. Jadi saya ambil tema mengenai beauty inside and out, ya. Jadi kalau ini karena mumpung Zoom, jadi saya boleh interaktif sebentar ya. Jadi nanti kalau saya panggil namanya harus jangan belaga bilang, aduh signalnya hilang, nggak boleh, ya kan? Namanya mumpung lagi saya lihat ini. Kalau misalnya saya ngomong soal beauty, pasti identik dengan kecantikan wanita. Itu pasti ngomong beauty, pasti hubungannya dengan wanita. Coba kalau saya tanya, Mak, Asima, kalau di pikiran kalau dibilang cantik, apa yang terpikir di pertama kali yang Asima pikir, oh cantik pasti ini, coba. Apa, Mak? Suka senyum. Oh, suka senyum kayak Asima, makanya Asima cantik, suka senyum. Oh iya. Thank you. Iya ya. Coba kalau coba saya lihat nih. Oh, Bu Lila deh, Bu Lila. Bu Lila kalau dibilang cantik, apa di pikirannya? Cantik itu apa ya? Lil? Bu Lila mana? Nah, cantik itu bisa bisa dilihat dengan apa adanya. Oke, apa adanya cantik. Tadi senyum cantik. Thank you, Bu Lila. Mer, kalau cantik itu apa? Mary Watimena. Iya. Rama, Bu. Apa nggak boleh sama? Wanita cantik. Nggak boleh nyontek.
Ayo Mer. Cantik itu apa ya? Ramah sama orang, jadi cantik, beauty-nya keluar. Oke, thank you. Ya, saya ambil dari 3 wanita di sini aja, udah berbeda-beda ya. Kalau mau bilang cantik, ada yang bilang senyum, murah senyum itu pasti cantik. Yang satu kalau apa adanya itu berarti cantik. Yang satu bilang, Mer tadi apa? Ramah, Bu. Oh, ramah. Itu pasti cantik. Ya, jadi kalau kita bilang wanita nih yang selalu disodorkan di dunia ini cantik tuh seperti ini nih. Gambar-gambar yang cantik, wanita kayak Miss World begini nih, badannya nih udah langsing, cantik. Nah, nih kayak begini nih. Pasti semua kalau kita lihat ini semua pasti kriteria cantik. Nah, mungkin kita lihat Miss World begini nggak ada yang nggak cantik, pasti semua cantik. Bahkan kalau mau dibilang wanita tuh yang paling lama tuh dandan. Kecuali saya tuh paling cepet nih dandan. Udah paling cepet banget deh. Udah ini paling simple. Tadi mandi seret udah selesai. Ya, tapi ada rata-rata wanita kalau ngaca paling lama. Ke salon saya lihat teman saya ngecat rambut tuh yang sekarang model tuh ada yang ungu di dalam terus segala macam bisa memerlukan waktu 6 jam loh. Ke salon saya nggak ngebayangin 6 jam di salon ya, aduh udah pegel semua saya nggak bisa. Tapi itulah wanita kenapa mau begitu, supaya lebih kelihatan cantik. Bahkan dibilang kalau wanita itu harus langsing katanya begitu, sampai ada obat-obat pelangsing ya. Salah nggak misalnya kita merawat tubuh? Enggak. Oke, kalau merawat wajah, merawat rambut itu oke ya. Kalau kita lihat sekarang salon nih, kalau mau ke salon nih, nah tuh dia tuh menunya tuh udah banyak banget kayak menu makanan ya kan. Kalau dulu cuman gunting ngeblok apalagi cuci, sekarang tuh saya lihat untuk wajah aja bisa pakai sulam alis ya, betul ya, saya nggak ngerti tuh sulam alis, tanam apa tuh, saya tahu ya tanam pohon ya kan, ini tanam apa bulu mata ya kan, bulu mata ditanam coba ya kan, apalagi kelopak, katanya kelopak tuh ada tuh kasih kelopak, padahal semua pasti diciptain Tuhan punya kelopak ya, saya nggak tahu, pokoknya ditambahin aja ke salon ya kan. Jadi semua kecantikan pasti ngomongin soal yang di luar ini loh ya kan. Sampai ada riset dari Dr. Chris Salomon yang diriset di Inggris dengan 100 responden, ditanya dia pakai sketsa wajah jadi dari komputer, dia mau lihat, dia ambil 100 responden di Inggris, didapati bentuk wajah ideal orang dibilang perempuan yang cantik itu adalah yang memiliki alis tebal, melengkung indah. Nah, tuh sekarang kan ada ya cetakan alis ya. Saya lihat tuh di online tuh ya bisa begitu tuh, bisa mau Mr. Spock atau apa tuh alis, saya nggak ngerti. Pokoknya bisa dibentuk, bentuk wajahnya seperti hati dan bibirnya penuh. Itu sampai dibuat peneliti apa sih kriteria kecantikan. Sementara kecantikan, standar kecantikan di setiap negara sangat-sangat berbeda. Saya ambil beberapa contoh standar kecantikan di Prancis. Ini saya pas baca, wah cocok buat saya nih, karena dia nggak usah memoles makeupnya tipis, ya rambutnya terurai atau malah cenderung messy hair. Nah, ini saya, kalau sayangnya saya nggak di Prancis ya, jadi saya nggak jadi standar kecantikan di Prancis, saya dari BSD, jadi nggak tahu standar kecantikan BSD gimana, saya nggak tahu. Oke, kalau di India lain lagi. Coba kalau lihat kita standar kecantikan di India, hampir sebagian besar memanjangkan rambutnya, karena semakin panjang dan hitam rambut seorang perempuan, maka ia akan dibilang semakin cantik. Ya, ini yang panjang ya, asal jangan sampai kayak film apa tuh Jembatan Ancol tuh ya, panjang ya kan, nggak jelas. Ya kan? Standar kecantikan India. Contoh lagi, kecantikan standar di Brasil dan Amerika. Perempuan Brasil dan Amerika justru lebih menyukai kulit kayak kita ini. Coba bayangin, kita kan kalau kita produk-produk kecantikan kulit semakin putih semakin cantik, ya kan? Kalau mereka enggak, malah senengnya kulit-kulit asli kayak kita. Itu manusia ya, yang hitam minta putih, yang putih minta hitam, rambut lurus minta kriwil-kriwil, yang kriwil mau dilurusin. Nah, itu ya manusia biasanya begitu. Gimana dengan Indonesia? Standar kecantikan Indonesia umumnya adalah, nah ini dia, kulit putih, tubuh langsing, kulit glowing, dan rambut lurus. Wah, semua langsung pada mengaca. Oh iya benar ya.
Ya kan, cantik semua cantik lah ya. Kulit putih, tubuh langsing, kulit glowing, dan rambut lurus. Tapi kalau kita mau dipres lagi, setiap daerah di Indonesia beda-beda. Coba saya ambil contoh. Ada beberapa ya, sebenarnya banyak, tapi saya ambil cuma beberapa contoh. Nih di Dayak. Bayangkan ibu-ibu, para wanita cantik di sini Kalimantan Timur memiliki standar kecantikannya yaitu bertelinga panjang. Coba, semakin panjang telinganya dia kasih kan, itu kan di Dayak semakin cantik mereka bilang. Demikian juga di Papua. Coba kita lihat di Papua, tangan dan otot yang kuat. Jadi wah, Wonder Woman ya. Jadi ototnya mantep tuh. Jadi itu dianggap cantik, standar kecantikan di Papua. Di mana lagi? Di Batak. Nah, Sima, Iis, Mondang. Katanya di Batak kakinya lebar. Yang cantik itu yang kakinya lebar. Oh, langsung semua pada nengok kakinya ya. Langsung, oh iya lebar, cantik udah deh pasti ya. Karena biasa bekerja. Jadi itu dianggap di tanah Batak adalah wanita yang cantik. Ya, jadi kita kalau melihat tadi semua saya sengaja kasih di depan, itulah standar kecantikan itu berbeda-beda di negara berbeda, di Indonesia dengan berbagai daerah beda-beda juga standar kecantikannya. Kadang-kadang kita merasa kalau cantik itu pasti dapat privilege, ya enak tuh orang cantik tuh pasti kalau kemana-mana, aduh gampang, aduh pasti, oh iya silakan begitu. Tapi ternyata ada beberapa contoh karena kecantikannya malah dia nggak mendapatkan dalam tanda kutip ya kesulitan karena wajahnya yang cantik. Saya ambil contoh wanita cantik ini dia harus menerima nasibnya dipecat di pekerjaannya. Namanya Lorenzana. Saya search wanita cantik yang menderita karena kecantikannya. Coba bayangkan, kita kepingin cantik wajahnya, dia udah cantik malah susah waktu kerja. Dipecat perusahaannya karena alasannya karena terlalu cantik. Gitu. Coba kan, padahal dia juga nggak, istilahnya udah lahir ya udah cantik. Tapi itu pun menjadi penderitaan buat dia. Siapa lagi? Ada karir bintang film yang Transformer. Wanita ini sangat cantik, tapi dulu dia hampir give up. Dia nggak mau, udah deh, nggak usah deh. Dia kerja ini ditolak, foto sana sini udah ditolak. Tapi ada seorang sutradara Transformer yang ngajakin dia main film. Terus dia bilang, kamu nggak boleh give up. Kecantikan kamu itu anugerah dari pencipta. Jadi akhirnya dia bisa sukses di perfilman. Tapi sebelumnya karena kecantikannya pun dia akhirnya ditolak dari berbagai talent, ya karena kecantikannya. Dan satu lagi seorang reporter berita. Dia cantik di Perancis, dia nggak salah apa-apa di pekerjaan, dia bekerja baik, tapi dia pun mengalami pecat di pekerjaannya karena mukanya terlalu cantik. Coba kalau kita melihat semua data-data yang saya tampilkan di sini, jadi artinya kecantikan itu bukan segala-galanya, malah ada orang yang dapat musibah karena kecantikan. Hari ini kita belajar gimana sih, apa sih yang Tuhan katakan mengenai kecantikan. Bagaimana kita memiliki kecantikan dari dalam dan dari luar. Ya, yang pertama kita harus mengetahui bahwa satu, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Itu pertama yang harus kita tahu. Tuhan, jadi saya mau ngajak ya, walaupun saya nggak bisa dengar, tapi kita baca sama-sama ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita sama-sama ya, 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow, luar biasa. Di sini dibilang kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan sudah menciptakan semuanya, segala macam dari hari pertama sampai hari ke-6 diciptakan semuanya. Saya sekarang sering sama-sama Oma ya di Pamulan, dan kita sering nonton yang namanya Animal Planet. Ya Oma ya, di Animal Planet ini coba kalau kita lihat, ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nggak pernah kita nemuin tuh ada kodok yang merah. Ya kan, ini namanya biawak kalau nggak salah, apakah ada. Ini warnanya coba, begitu indah. Ini ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan, dan Tuhan lihat itu semua baik adanya. Tapi ada suatu waktu Tuhan bilang, ini kita belum selesai. Tuhan bilang, that it was good, but it wasn't quite finished yet. Tuhan mau menciptakan sesuatu yang
lebih baik, yang lebih something more wonderful and unique. Ya, yang serupa dengan gambaran Tuhan. Apa maksudnya serupa dengan gambaran Tuhan? Kalau kita mau buka lagi adalah kita punya DNA-nya Tuhan, God's image, sifat yang sama dengan Tuhan. Saya ambil satu sifat Tuhan adalah yang disebut di sini, roh yang lemah lembut. Ya, dari 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Sekali lagi saya minta sama-sama ya kita katakan firman Tuhan ini. 3, 2, 1, perhiasanmu janganlah secara lahiria, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Wow, luar biasa ini. Ya, bukannya kita nggak boleh di sini, bukan, jangan salah ya, nggak boleh kita dandan ya. Nanti kan ada khusus workshop untuk lebih mempercantik diri. Iya, kita wanita tuh identik dengan kecantikan seperti tadi saya bilang, wajah ya. Ini lagi perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Biasanya perhiasan emas tuh inang-inang nih yang paling suka nih ya, perhiasan emas. Kalau jalan kelincing semua tuh, ya kan? Mengenakan pakaian yang indah-indah. Boleh, tapi Tuhan lebih senang kalau kita mempunyai roh yang lemah lembut dan tentram. Itu yang berharga di mata Allah. Amin. Jadi Tuhan nggak pernah ciptakan salah sama diri kita. Ya, God's image itu tuh yang terbaik. Tuhan Yesus tuh yang lembut, punya sifat yang lembut. Yang dikatakan di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Inilah salah satu sifat Tuhan, DNA-nya Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu lemah lembut. Apa sih maksudnya lemah lembut? Ini yang paling susah sebenarnya, lemah lembut. Yaitu saya search adalah bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Wah, ini dia nih, menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain, berbicara dengan tenang dan lembut walaupun dihasut. Wah, ini dalam sekali ya. Saya cuma sedikit ambil. Ini kadang-kadang ini kita bermain dengan karakter. Saya terus terang orang yang sangat keras. Ya, kalau mau saya bilang, saya tuh orang yang keras, bukan yang teriak dengan suara gimana, tapi keras. Saya harus benar-benar salah-salah, ya, contoh seperti itu. Tapi saya pun harus belajar gimana nih caranya saya ngomong, walaupun orang itu misalnya ngejengkelin lah, bilang aja ngejengkelin kita. Saya nggak ngomong begitu, tapi kok dia ngomong gitu, ya udah kita menerima keterbatasan itu, ya. Dan bicara nggak usah marah-marah, nggak usah keras-keras nih ya. Biasanya yang daerah timur itu yang paling keras nih kalau ngomong. Saya ingat, wah, Batak lagi ya, bukan yang sukuisme ya, sorry ya. Saya nih kalau waktu SMP teman saya sekeliling saya itu banyak yang orang dari Indonesia bagian timur. Saya pernah tinggal di teman saya orang Batak, dia ngomong sama keluarganya itu udah keras-keras. Saya sampai kaget, saya pikir ini lagi marah, saya nggak ngerti lagi bahasanya kan. Ternyata itu biasa kan, mereka berbicara seperti itu, tapi bukan berarti mereka nggak lemah lembut. Beda ya, dengan suara yang keras itu bukan berarti namanya Iis, Mondang, Asima nggak lemah lembut, pasti lemah lembut. Amin, amin ya. Oh iya, langsung tuh kan murah senyum jadi cantik, ya kan? Jadi lemah lembut, Tuhan mau kita mempunyai karakter yang lemah lembut. Amin. Jadi saya ambil contoh di Alkitab adalah Rahel. Nah, Asima punya anak namanya Rahel. Ya, Rahel itu dibilang Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Itu Rahel tuh, saya lihat tuh lagi masuk langsung, ya kan? Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Amin ya Rahel. Iya dong. Jadi bukan hanya, sebenarnya Lea juga cantik, tapi matanya tidak berseri. Makanya Yakub mengambil Rahel. Ya, kita biasanya selalu berbicara mata itu jendela hati. Ya kan, makanya dibilang kalau ingin tahu orang itu jujur apa enggak, kalau ngomong lihat matanya, seperti itu. Nah, ini di sini menggambarkan soal karakter, ya, karakter yang lemah lembut yang didapat dari Rahel. Jadi poin pertama yang saya mau ambil adalah kita harus percaya bahwa kita ini adalah God's image. Salah satunya kita mempunyai roh yang lemah lembut. Amin, para wanita, ya.
Amin, tuh saya dengar tuh semua langsung amin amin. Padahal udah siap-siap untuk dandan semuanya, ya kan? Oke, yang kedua saya loncat langsung ke God's masterpiece. Nah ini saya paling senang dengan kata-kata God's masterpiece. Ya, kita baca ya sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. We are God's masterpiece, ya, buatan Allah. Kalau saya bilang Amos punya adik kembar, ya, namanya Yohanes dan Yakobus. Ya, kalau dilihat sepintas itu benar-benar plek, cetakannya sama, tapi kalau mau dilihat karakternya beda. Jadi Tuhan menciptakan kita, bayangkan dari 7 miliar manusia di dunia ini, Tuhan benar-benar spesifik menciptakan kita. Kita adalah buatan tangan Allah yang luar biasa. Amin. Saya ambil contoh seperti batik tulis dan batik cap. Kalau kita tahu ibu-ibu pasti suka batik tulis ya. Ternyata pas saya search, kita tahu batik tulis itu harganya lebih mahal daripada batik cap. Kenapa dia dibilang batik tulis lebih mahal? Kata saya search, dia satu kain itu bukan hanya, ini di sini ada fotonya ya, seorang tua dengan cantingnya, sendiri dia melakukannya. Jadi ada melalui proses, saya lihat ada 12 proses yang dia lakukan di satu kain itu pada waktu batik tulis. Dan membuat satu kain batik itu nggak hanya ibu ini sendiri, jadi ada pembatik-pembatik lain yang melakukan itu. Memakan waktu 3 bulan sampai tahunan satu kain batik tulis. Coba saudara bayangkan betapa harus penuh kesabaran, ketelitian, dan kalau sebelahnya batik cap itu lebih gampang dengan capnya yang terbuat dari tembaga, dia hanya perlu mencetak, langsung satu orang dia bisa dengan kain polos dia langsung mencetak dan memerlukan waktu cuma hanya 2 sampai 3 hari. Kalau kita lihat proses seperti ini, kita baru tahu kenapa batik tulis itu sangat mahal dibandingkan dengan batik cap. Karena prosesnya yang sangat sulit, ya, dengan proses akhirnya menghasilkan lebih mahal dan berharga, bahkan bernilai. Seperti Tuhan berkatakan di Yesaya 43 ayat 4, kita ini berharga dan mulia. Seperti juga lukisan Mona Lisa yang kita tahu. Mona Lisa di abad ke-16 adalah salah satu lukisan yang terindah dari Leonardo da Vinci. Ya, dilihat teknik lapisan cat dibilang memakai sfumato. Saat itu adalah teknik yang sangat luar biasa, yang susah sekali, makanya akhirnya nilainya sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita bilang kenapa Tuhan bilang kita ini masterpiece-nya Tuhan, karena kita sangat bernilai dan berharga. Amin. Ya, di sini 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, perbuatan baik, coba kita baca. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Amin, ibu-ibu. Amin ya. Ini tunduk berarti terus-menerus yang harus dilakukan, bukan saat ini, saat mood kita lagi oke, saya tunduk, tapi itu perintah yang harus kita lakukan terus-menerus, tunduk kepada suami. Jadi fotonya hasilnya ini ya, harus tunduk ya, Gin, ya oke, siap ya, komandan lagi di luar ya kan. Jadi ini yang Tuhan mau. Coba saya ada sedikit cuplikan, mudah-mudahan nggak ada nih para wanita di sini ya. Oke, Ca. No sabes cómo están las mamás del chat del colegio, ni te imaginas. Porque resulta que sencillamente que les pongo más tiempo. ¿Por qué no me y entonces yo le dije, mandá a los chicos igual, mandá a los chicos igual. Iya. Iya, jadi ibu-ibu pesan saya jusnya semua jusernya diumpetin ya. Ya, jusernya coba cek di dapur ya, diumpetin. Jadi kalau kita ngomong aman ya. Para suami, saya lagi umpetin juga di dapur nih, juser saya ada 2, saya umpetin deh ya.
biar didengar. Nah, jangan sampai seperti itu dulu jebal ya, saya sampai ketawa terpingkal-pingkal tuh kalau lihat begitu ya. Intinya istrinya terlalu begini ya, karena memang perbendaharaan kata-kata seorang wanita lebih banyak ya, bisa 3 kali lipat sehari dibandingkan laki-laki. Kalau saya nih pulang dari rumah oma sampai malam, suami saya udah capek nih, di meja makan kita ngobrol, saya ngobrol terus panjang, suami saya udah ngapain nguap, akhirnya diberhentikan dengan suami saya ngomong, "Mah, aku mau pijit dulu ya." Nah, itu udah kata-kata udah harus selesai ceritanya. Padahal ini masih banyak nih gitu kan, masih perbendaharaan katanya belum selesai, belum keluar semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi gimana kita mempunyai bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu. Saya ingat ada kesaksian di sini, ada teman saya juga ya, Sis Magda, kita sama-sama bertumbuh di Gereja Bukit Kalvari ya. Waktu itu dengan pendeta Ade Manuhutu. Saya ingat sekali kesaksian Om Ade saya panggil adalah karena perbuatan istrinya. Jadi istrinya selalu kalau ditanya, waktu itu Om Ade sangat ngetop ya tahun 70-an kalau nggak salah, dengan masih lagu-lagu sekulernya, dan kerjaannya mabok, memukul istrinya, sekarang sudah meninggal, almarhumah Linda, Tante Linda sudah meninggal. Tapi saya ingat kesaksian yang selalu kita dengar adalah saat Tante Linda ditanya, "Gimana tuh Bung Ade? Kapan bertobatnya?" Tante Linda cuma ngomong, "Sebentar lagi." Walaupun kalau pulang dia, dari show masih mabok, pukul, gampar kanan kiri, tapi selalu Tante Linda dengan tunduk dan selalu berkata perkataan iman, sebentar lagi. Saya ingat banget itu kata-kata dari Tante Linda ya. Dan akhirnya puji nama Tuhan, akhirnya kita boleh tahu Om Ade benar-benar bertobat dan full pelayanan, malah udah nggak nyanyi sekuler ya, karena sikap dari seorang istri yang saleh dan mau terus mendoakan suaminya. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin di sini masih ada yang bergumul dengan suami. Ayo kita terus menjadi istri yang murni dan saleh, terus mendoakan, percaya bahwa kita ini termasuk suami kita adalah God's image. Bahkan suami kita juga adalah God's masterpiece yang Tuhan ciptakan unik, dan Tuhan punya purpose, mempunyai suatu tujuan yang mulia buat kita semua. Amin. Dan juga ada kesaksian dari Robi Sugara. Saya juga ingat, dan beliau sudah meninggal ya. Dan kesaksian ini sangat bagus sekali karena 14 tahun selingkuh. Ya, kadang-kadang kita punya excuse ya. Saya kemarin ngobrol sama Maya Uniputi di gereja. Kita concern dengan teman-teman pelayanan kita yang mempunyai masalah di keluarga dan sampai akhirnya harus divorce. Pelayanan gitu. Jadi kita berdua sempat sharing ya, dan saya juga bilang nih, kok jadi nilai pernikahan Kristen udah mulai menurun. Kalau dulu kita tahu Katolik dan Kristen tidak boleh ya, kecuali kalau memang belum bertobat ya. Istilahnya ini waktu pas kita kadang-kadang excuse gini, oh dia selingkuh segala macam. Tapi apa yang dilakukan istri dari Robi Sugara? Dia tetap mendoakan suaminya. Dia kalau nggak salah ada 8 atau 7 anaknya. Ya 7 anaknya. Mereka berdoa terus, mendoakan, bahkan mendoakan selingkuhan dari suaminya, dan mendoakan supaya perempuan itu mendapatkan pasangannya, supaya papanya balik lagi. Dan puji Tuhan 14 tahun akhirnya Robi Sugara boleh kembali kepada keluarganya, bahkan bukan hanya kembali tapi juga pelayanan, bersaksi. Ya, jadi saya percaya kalau para wanita yang cantik ini, semua yang ada di sini pasti ada pergumulan. Saya nggak tahu ada pergumulan dari keluarga ataupun apapun yang pergumulan dihadapi. Tetap percaya kita ini adalah buatan tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, terus mendoakan suami, anak ataupun anak ada masalah, terus doakan. Ya, kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Bahkan kalau ingat ada Tracy Trinita dulu waktu sebelum masa pandemik, dia juga pelayanan ya di tempat kita di ibadah wanita. Dia sangat cantik ya, masih muda. Saya waktu sebelum masa pandemik saya nge-gym, salah satu instruktur saya, dia ngomong, "Wah, Bu Gina, nih Tracy ini dulu tuh masih masa muda tuh, wah ini sebenarnya karirnya baik sekali loh, bagus banget kan, dia punya muka wajah ya yang sangat keren lah kalau saya bilang ya."
Jadi dia bilang nih, dia masih muda, dia udah go internasional. Kenapa ya dia kok harus, itu instruktur saya ngomong itu. Tapi dia lihat, waktu itu kan saya tulis di Instagram, ya tapi itu panggilan Tuhan ya, Bu Gina ya untuk pelayanan. Nah inilah yang dialami oleh Tracy Trinita. Dia pada umur 34 tahun, kalau nggak salah ya kurang lebih 30-an, dengan tinggi 175, bayangkan. Dia cantik luar biasa, jadi dia pada tahun 2006, dia mengalami ini. Saya mengira, ini kata-katanya yang saya benar-benar saya copas, yaitu saya mengira bahwa jika saya punya lebih banyak uang, saya akan lebih bahagia. Jadi saya mengejar modeling untuk kebahagiaan, meninggalkan teman-teman dan keluarga di belakang untuk melakukan perjalanan ke New York. Tapi apa yang terjadi waktu dia kesaksian di Manado, dia kesaksian, terus pada saat itu ada Profesor Michael Ramson. Jadi dia waktu itu kesaksian juga di gereja kita dari Oxford University. Dia yang menubuatkan Tracy waktu itu. Dan dibilang, Tracy, kamu dapat beasiswa teologi ya di Oxford. Jadi saat itu dia agak bingung. Dia cerita untuk kesaksian, terus dia pulang, dia berdoa dengan omanya. Dan omanya bilang, ya kamu pergi. Dia kurang lebih 2-3 tahun dia mengambil beasiswa teologi di Oxford. Dan dia merasakan Tuhan menjembatani hati dan pikiran dan benar-benar menghibur hati saya. Dan saat dia menerima Tuhan Yesus, dia bilang, saya merasakan kasih seperti yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Wow, luar biasa. Jadi sekarang kemana-mana, Tracy, dia udah nggak ikut jadi modeling. Waktu itu terakhir pernah diminta jadi cover majalah Vogue, kalau nggak salah. Tapi di dalamnya dia ceritakan bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya dia. Ya, jadi cantik tapi juga berdampak menjadi berkat. Amin. Ya, jadi kita percaya you were made by God. You were made for God. Amin. Jadi kita percaya you are exactly where God wants you to be. Kita tahu bahwa Tuhan akan mengiring kita kemana kita mau jadi, kemana kita. Ya, kita harus percaya kita adalah God's image, God's masterpiece. You are not average, you are not ordinary. God created you in His very own image. He looks right at you and says, "There's my masterpiece." Ya, para wanita, jadi percaya 2 hal yang kita pelajari pada saat ini. Beauty inside and out berbicara tentang God's image. Ya, kita diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. Kita punya roh yang lemah lembut. Ya, kita dimanapun kita berada, para wanita di sini, yang couples ataupun yang sudah married ataupun oma-oma, tetap berdampak, ya, karena kita inilah God's masterpiece, ya, buatan tangan Tuhan yang spesifik, bernilai, mulia, ya. Jadi kalau apapun pasti masalah ada. Saya tahu semua kita pun, saya pun juga pasti masih ada masalah. Tapi kita percaya, biarlah kita nggak hanya repot-repot, nanti kita belajar workshop mempercantik diri, ya itu juga oke, tapi janganlah kita terlalu sibuk-sibuk dengan semua yang itu, tapi kita percaya bahwa kita semua ini cantik. Beauty inside and out. Kita cantik karena kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami ada saat ini karena Engkau mempunyai maksud yang indah buat kami. Kami diciptakan sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, diberikan nafas roh Allah melalui Engkau Tuhan dalam diri kami Tuhan. Bahkan Engkau sungguh memandang kami menjadi ciptaan yang mulia dan berharga, karena kami adalah buatan tangan Tuhan. Dan kami diciptakan untuk melakukan, berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami, biarlah kami menjadi wanita-wanita yang cantik baik dalam dan luar. Biarlah kami percaya bukan hanya soal wajah, kecantikan bukan hanya soal raut wajah, bahkan postur tubuh, tapi kami melihat kami cantik karena kami adalah anak tebusan-Mu Tuhan. Kami adalah anak Allah dan Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua wanita-wanita yang hadir saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin hari semakin terus rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami terus jalani semua yang Tuhan sudah rancangkan buat kami, yaitu rancangan damai sejahtera buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya bersama-sama saya katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami, atas pelindungan-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang baru, nafas hidup yang baru, hingga sampai hari ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam Faithful Woman Service ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Gembala kami ya Tuhan, di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus, di dalam keluarga ya Tuhan, jadikan sebagai ibu yang benar ya Tuhan Yesus, ibu yang menjadi panutan bagi anaknya ya Tuhan, Gabriel ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan di dalam segala pelayanannya ya Tuhan Yesus. Beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Ibu Gembala kami, beserta Pak Amos dan Gabriel ya Tuhan, beserta Oma juga seluruh keluarga yang besarnya ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan urapi ya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas Ibu Gina ya Tuhan di dalam penasihat, sebagai penasihat di dalam Faithful Woman Service ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga Engkau selalu memberkati dimanapun Ibu Gina berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman yang disampaikan oleh Ibu Gina ya Tuhan menjadikan pegangan hidup kami ya Tuhan, menjadikan kami sebagai wanita-wanita yang cantik luar dalam, wanita-wanita yang berdampak bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Faithful Woman Service ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap rencana-rencana Faithful Woman Service ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Thelma ya Tuhan sebagai ketua ya Tuhan di dalam Faithful Woman Service ini ya Tuhan Yesus. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan selalu melindungi dan menyertai Ibu Thelma ya Tuhan dimanapun Ibu Thelma berada. Begitu juga dengan para Tuhan berkati para wanita-Mu ya Tuhan Yesus yang tergabung dalam anggota Faithful Woman Service ya Tuhan. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati setiap kehidupannya, dalam kerjaannya pun ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk teman-teman kami ya Tuhan yang belum para wanita-Mu yang belum bisa ikut di dalam Faithful Woman Service. Tuhanlah yang akan merangkul mereka ya Tuhan, untuk supaya mereka pun ikut di dalam ibadah Faithful Woman Service ini ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan di dalam segala misinya ya Tuhan, untuk menjadikan gereja Ebenezer menjadi gereja yang misioner. Tuhan selalu berkati di dalam setiap ibadah-ibadah online yang dilakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan juga berkati segala alat-alat yang dipakai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati negara kami Indonesia ya Tuhan, yang perlahan-lahan ya Tuhan Yesus terhindar dari penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami ucapkan shalom bagi Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus. Berkati Pak Jokowi beserta keluarganya ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan dimanapun Pak Jokowi berada. Berkati dalam setiap pekerjaannya, tugas-tugasnya ya Tuhan yang diembannya ya Tuhan, untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati setiap keluarganya, anak istri, cucu mantu ya Tuhan Yesus. Ya, beri kekuatan kesehatan kepada Pak Jokowi, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala orang-orang yang berbuat jahat padanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk wakil presiden beserta para menteri ya Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Tuhan berkati keluarga mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan mereka, supaya mereka bekerja dengan benar ya Tuhan Yesus. Apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang
ada di dalam pemerintahan. Tuhan Yesus berkati supaya mereka juga bekerja ya Tuhan, melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk para dokter, suster, anggota medis ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan, mengobati, merawat para pasien ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu, hati yang gembira di dalam pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan juga berkati keluarga mereka ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien ya Tuhan yang terkena penyakit COVID-19 atau penyakit lainnya ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas hidup mereka. Mujizat-Mu masih ada ya Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, Engkau pasti sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang menderita sakit penyakit ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, para wanita-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau-lah yang jadi penutan bagi kami, Engkau-lah yang menjadi juru selamat kami, perlindungan kami ya Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami hanya padamu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, sebentar juga kami akan melakukan ya Tuhan beauty class ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Ibu Endang ya Tuhan yang memimpin juga para timnya ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, sukacita ya Tuhan Yesus. Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami para wanita-Mu, wanita yang cantik luar dalam ya Tuhan Yesus. Engkau-lah perisai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin percaya ya Tuhan, pelindungan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak menerima kasih dan berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Roh Kudus, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Yeah. Mari kita bersama-sama berdiri dan bersukacita di dalam Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku bergerak di